Halo sahabat Jinak semua, saya harap Anda sehat-sehat selalu. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali masuk ke channel ini maupun ada yang belum subscribe, agar Anda See log on subscribe. Jempol. Tarushkin. pada kali ini kita akan mulai belajar prosedur atau subprosedur. Nah, mari kita mulai kawan-kawan. Jadi misalnya nih saya bikin ada tombol untuk command button 1 dan command button 2 ya. Jadi prosedur itu kalau kita lihat di sini ini private sub command button klik. Jadi di sini ada klik ya. Nah, klik ini akan jalan ketika ini diklik ya. Artinya ini sebenarnya sub prosedur command button 1, tapi eventnya atau peristiwa dia dijalankan saat diklik ya. Jadi di sini juga bisa kita lihat, kita coba misalnya begini ya. Di sini saya bikin key phrase ya, atau lost focus lah, lost focus. Jadi misalnya di sini stop gitu ya, stop. Lalu di sini juga saya bikin stop. Kita lihat ini kawan-kawan ya, dia nanti prosedur ini akan dijalankan di sini. Artinya ketika dia diklik ya. Berbeda dengan kalau lost focus misalnya. Nah, dia nih. Jadi dia udah tidak di yang tadinya di posisinya di command button ini ya, command button 1 tiba-tiba dia dipindah, dia menjadi masuk lost focus. Jadi yang akan diproses adalah perintah-perintah yang ada di sini. Nah, ini eventnya seperti itu. Nah, sedangkan sub prosedur itu adalah misalnya begini nih kawannya. Misalnya di sini saya bikin nih sub sub 1 gitu ya. Lalu ada lagi sub 2. Nah, di sini kawan-kawan tidak pakai kayak ini ya. Ini lost focus ada underscore ya. Nah, ini tidak memakai underscore. Yang ini disebut sub prosedur, di mana sub prosedur ini akan dijalankan atau proses melalui ke sini jika kita perintahkan. Jadi misalnya seperti ini kawan nih. Di sini saya bikin go to 1 atau call 1. Nah, 1 ya. Perhatikan kawan-kawan. Jadi di sini tadinya S-nya huruf besar ya. Jadi kalau ini kita tulisnya huruf kecil, nah ini huruf besar, dia otomatis berubah karena memang di sini sudah ada sub prosedur 1. Ini yang disebut sub prosedur. Nah, kalau yang ini kita bikin 2 ya. 2. Lalu isi dari sub prosedur ini misalnya ya C, nah, misalnya gini kawan-kawan. Kalau di sini dia A sama dengan 1 gitu ya. Kalau yang di sini B sama dengan 2. Nah, kalau di sini dia C sama dengan A tambah 5. Di sini nanti D sama dengan B tambah 7. Nah, coba kalian perhatiin kawan-kawan ya di sini ya. Jadi ketika ini dijalankan ya. Ini jalankan ini di sini dia nih A sama dengan 1. Jadi kata lihat di sini A sama dengan 1 ya. Lalu dia pergi ke memanggil prosedur 1. Prosedur 1 adalah di sini ya. Jadi nanti dia akan lompat ke sini nanti kawan-kawannya. Nah, ya. Lalu di sini disebut C sama dengan A tambah 5 ya. Lihat di sini kawan-kawan. Tadi kan A di sini 1 ya. Nah, tapi di sini dia karena dia coba lihat nih A sama dengan 0. Jadi C 5 ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, disinilah kemarin yang saya bilang di atas ini ada
deklarasi. Jadi ada yang open, eksplisit ya, eksplisit ya. Yang kemarin option eksplisit. Yang kemarin saya minta ini untuk pemula jangan dipakai dulu. Nah ini juga sebenarnya pada tahap awal ini jangan dipakai dulu. Hanya di sini kita deklarasikan A ini. Dim, kalau deklarasinya gini kawan, dim A ya. Ini pertama. Kalau di sini A berupa variabel ya. Lalu saya bikin lagi dim A, lalu di sini kan tadi ada B ya. Saya bikin lagi di sini B. Lalu satu lagi deklarasi yang umum adalah konstan. Jadi dia berupa konstan nanti ya. Misalnya E sama dengan 10 gitu ya. Konstan. Nah ini kawan. Jadi perhatikan di sini kalau kita salah menulis, ini adalah perintah bawaannya, apa kode bawaan daripada makronya. Jadi yang biru-biru bawaannya ya. Nah kalau kayak gini dia A, B, ini ya variabel yang kita bikin sendiri, kita bebas membuat. Jadi kita nggak bisa bikin variabel namanya dim atau namanya const seperti ini, nggak bisa ya kawan-kawan ya. Coba lagi saya bikin ke sini kawan ya. Di sini ya saya bikin ini F sama dengan C tambah E. Di sini tadi E ya kawannya. Ya E yang konstannya. Nah, di sini pun saya bikin lagi nih. G sama dengan B tambah E. Seperti ini kawan ya. Coba kita di sini kan sudah kita deklarasikan ya kawannya. Jadi nanti A yang di sini akan dipakai ke seluruh sub yang ada di sheet ini. Kita bekerja sekarang di sheet 1. Bedanya kawan nih, sheet 1 warnanya agak berbeda dengan sheet 2, sheet 3. Jadi kita sekarang sedang bekerja di sheet 1. Ya, oke. Lihat kawan-kawan nih, kita coba jalankan lagi nih. Ini kita hapus saja stopnya. Nih, lihat kawan nih, sini ya. B sama dengan 2. B udah dideklarasikan, nah udah 2 ya. Oke kawan-kawan. Nah, lihat di sini kawan nih. B sama dengan 2. Ya kelihatan ya kawan ya. Jadi D sama dengan B tambah 7 berarti 2 tambah 7. Ini kawan nih. Makanya D udah 9 ya kawannya. Nah, jadi D tidak perlu kita deklarasikan karena kita tidak melakukan ini sebagai operasional dari yang lain, tapi ini hasil ya. Sekarang kita lihat nih G. G sama dengan 19. D-nya tadi di sini 9. E-nya kan 10. Nah, E ini tidak bisa kita ganti lagi kawan, karena di sini sudah kita bikin konstan. Contoh gini kawannya. Di sini sebelum kita tambah E sama dengan 20 misalnya gitu kawannya. Coba kita ulang lagi kawan, sini. Sini aja langsung ya kawannya. Di sini kawan-kawan seperti ini, B tadi berapa? Nah, di sini kan nggak bisa nih kawan, langsung kesalahan terjadi di sini katanya. Ya, karena tadi E sudah menjadi konstanta, jadi ini harus kita hapus ya. Ini kawan nih, perhatiin nih kawan. Nih, D tadi, B-nya berapa tadi? 2. Ya. Jadi di sini akan direkam terus 2 tadi, ya. Akan direkam terus dia 2 tadi, ya. Oke kawan ya. Jadi kalau di sini misalnya kita tulis di sini H sama dengan A tambah B, gitu ya kawan ya. Nah B kan tadi udah 2. Meskipun kita mulai dari sini nih kawan nih, coba perhatiin nih kawan nih, ya. B-nya di sini kan 2 nih kawan, hanya menjadi 3 ya kawan-kawan ya. Oke kawan ya, seperti itu. Nah, tapi kawan, kalau ini misalnya ini saya bikin lagi dulu stok. Ini kan
setelah dikerjain ya ininya ya, setelah kita buka ini. Nah, coba kawan-kawan perhatikan di sini. Ya, ini kita keluar. Kita jalankan ini kawan ya. Perhatikan di sini kawan. B sama dengan 2 ya. Karena dia sudah dilakukan di awalnya bisa. Coba kalau ini saya reset dulu nih kawan nih. Ini kolom apa? Terus reset. Ini continue F5. Ini reset ya. Kalau ini saya reset dulu kawan. B berapa? B-nya 0. Ya. Nih kawan nih. B-nya berapa? B-nya kosong, empty tulisannya ya. Oke kawan. Tapi kalau di sini dia kawan ya. Oke, kalau sudah saya jalankan ini kawan, sudah saya jalankan B2 kan. Jadi di memori komputer ini atau makro ini B itu 2 sekarang di memorinya dia. Ya. Oke. Lalu saya jalankan lagi ke sini nih si kawan ya. B-nya jadi 2 nih kawan nih. Ya, di sini nih. Karena dia udah ada di memorinya, belum di reset kok. Nih, di sini B sama dengan 2. Ya. Oke kawan ya, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan subprosedur ya, jangan lupa kita deklarasikan ya. Kita deklarasikan dulu di sini adalah dim. Deklarasi ini sebenarnya ada bedanya, bisa juga dideklarasikan di sini kawan ya. Kita deklarasikan di sini dim B ya. Di sini juga kita deklarasikan. Nah, di sini kawan ya, yang ada B-nya B. Nah, di sini ya. Nih. Coba ini perhatikan nih kawan. Jadi kita hanya ini yang kita deklarasikan kan dim B-nya di sini. Di atas ada, lalu di sini ada. Apa bedanya kawan ya? Coba perhatikan kawan. Nih. Ya. Oke. Lalu saya masuk ke sini untuk mendapatkan B sama dengan 2. Oke. Sekarang kawan di sini B kita udah 2 ya. B udah 2. Ya, jadi kalau kita jalankan di sini, ya, lihat nih kawan nih. B berapa? Empty. Karena di prosedur ini kita bikin lagi dim B seolah-olah artinya untuk di sini dia tidak deklarasi ini tidak berguna, tidak dipakai, tapi deklarasi ini yang dipakai. Tapi deklarasi tempat lain ya selama dim B-nya tidak ada, kayak di subprosedur ini dim B tidak ada ya, sehingga di sini dipakai B2. Di sini juga kawannya, di sini kawannya. Di sini kan kita tidak deklarasikan B, sehingga di sini B-nya sama dengan 2 ya. Coba kalau kita jalankan nih kawan nih, perhatikan nih kawan nih. B sama dengan 2 ya. Oke, paham ya kawan? Coba ini saya rubah nih kawan di sini ya. Saya rubah di sini. Saya rubah di sini kawan nih. Kan deklarasi di sub ini kan dim B sama dengan 2. Ini coba saya rubah. Nah, di sini saya bikin B sama dengan 5. Ya kawan ya. Oke. Di situ B sama dengan 5. Oke. Jadi nanti ketika ini sudah saya jalankan dulu. Pertama ini saya reset dulu. Saya jalankan ini kawannya. Oke. Lalu saya jalankan ini nih kawan-kawan nih. Jadi B kita sekarang 2 ya. B sama dengan 2 ya. B sama dengan 2. Oke. Saya jalankan nih kawan. Di sini B-nya sama dengan 5 ya. Tapi B sama dengan 5 itu hanya berlaku di sini. Oke kawan. Nih, kita coba jalankan. B sama dengan 5 ya. A sama dengan 1. Sehingga H sama dengan A tambah B menjadi 6. Oke kawan. Di sini B-nya 5. Nah, sekarang kita lanjut nih. 1. Perhatikan nih kawan. Tadi kan B sama dengan 5. Pergi ke sini nih. Oke kawan. Ya. Oke, 1. Di sini saya tambah 1 lagi. X sama dengan 3 tambah B ya. Oke. Ya, perhatikan kawan. Di sini B-nya berapa? B-nya 2 ya toh. Padahal kalau di sini B-nya berapa? B-nya 5. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pertama kali di deklarasi di atas dim B
kita deklarasikan untuk semua yang ada di sheet 1. Ya, kita deklarasikan dipakai untuk, sehingga dia B ini akan diingat di tiap-tiap proses ini. Begitu B-nya sudah dapat, dia akan diingat. Kecuali di subprosedur yang kita bikin tersendiri DIM-B-nya. Oke kawan, coba kita lanjut lagi. Nih, lihat nih, X. Kalau di sini kan B-nya tadi 5 kan, tapi di sini B-nya berapa? Nih, lihat nih, 2. Oke kawan. Nih ya. Oke, kira-kira gitu kawan ya. Coba kita ini lagi kawan. Di sini ada A ya. A sama dengan 1. Di sini A sama dengan 1. Lalu oke, kita ini lagi kawan ya. A sama dengan 1. B-nya di sini 5 ya. Di sini B-nya 5 ya kawan ya. Ya. Saya ini lagi kawan ya. Perhatikan kawan, di sana tadi B-nya 5 ya. Di sini B-nya 2 kan, tapi di sini B-nya berapa di sini B-nya? Ini 5 di sini B-nya ya. Ya. A-nya berapa di sini? A-nya 1, karena tadi kita udah deklarasikan di sini A1. Ya, paham ya kawan ya. Oke, ini mungkin sedikit agak membingungkan buat teman-teman yang baru pertama kali. Saya ulang lagi kawan ya. Saya ulang lagi ya, sedikit saya ulang. Di sini ada deklarasi A dan B dengan konstan I. Jadi deklarasi yang di atas itu akan dipakai, variabel ini akan dipakai ke semua yang ada di sheet 1. Ya. Kecuali di prosedur tertentu kita bikin lagi deklarasi yang sama seperti yang di atas. Sehingga di subprosedur ini yang memakai yang sama dengan di atas ini, dia tidak berlaku nilai yang dibawa untuk subprosedur yang lain, tapi hanya berlaku di sini. Ya kawan ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Saya ulang lagi kawan nih di sini ya, di sini nih saya bikin nih ya, ya saya bikin. Oke, ini saya ini ya. Oke, saya nggak usah ke 1. Ya. Jadi di sini kawan, A sama dengan 1, ya, B sama dengan 5, ya. Oke kawan. Lalu saya jalankan lagi di sini kawan nih. Di sini kawan. Ya. Kalau di sini B sama dengan 2, di sini B sama dengan 5, ya. Oke kawan. Nih. Oke. Oke, coba lihat kawan nih. Di sini B sama dengan 2, ya. Di sini B sama dengan 5, ya. Coba lihat nih kawan. Nah, dim B, oh masih ini ya, belum dijalankan di sini. Dim B. Oke. Lalu yang di sini B sama dengan 2, ya. Oke kawan. Kenapa tadi B di sini nggak dikenal? Sepertinya saya ingin lagi ya kawan ya. Di sini kan B sama dengan 2. Di sini dim B berapa? Nih. B kosong. Kenapa? Karena kita bikin dim di sini seolah-olah B5 ini belum diproses. Ya, seolah-olah B5 ini belum diproses. Tapi di sini udah diproses tadi 2. Ya kawan ya, coba lihat nih. B-nya berapa di sini? Kita jalankan dulu nih ya kawan. Nah, lihat nih. Kan B5 kan belum dimulai ya. Baru bisa mana MT ya. Tapi di sini B-nya berapa nih kawan? Di sini 2 ya. Coba nih kita jalankan nih. Di sini B2, di sini B5 ya. Tapi di sini B2 ya. Oke, kita lihat nih kawan nih. Nih. B sama dengan 2 kan mau diproses ya, tapi harga B di sini berapa? 2. Ya. Oke kawan. Nah, saya terus jalanin ya. Coba saya nih kawan nih, saya ya. Nih. Saya coba split dulu ini, lalu kita masuk ke sini kawan-kawannya.
Jadi sekarang nilai B untuk seluruh sheet ini adalah B2. Tapi untuk khusus di sini B sama dengan 0, ya. Khusus di sini B sama dengan 0. Lalu kemudian setelah ini dijalankan baru B sama dengan 5 di sini, ya. Oke kawan. Tapi di sini kawan, B berapa? Nih. Di sini sana tadi ya kawan ya. Bisa saya tarik ke sini nih. Nah, di sini B berapa di sini kawan? Di sini B sama dengan 2 nih. Lihat nih kawan nih. B2. Karena nilai 2 tadi dipakai untuk seluruh prosedur kecuali yang di sini yang menggunakan ini. Nah, di sini D dan G belum kita deklarasikan, tetapi karena dia hasil akhir, dia akan didapat nilainya. Jadi nggak hilang gitu ya, karena dia hasil akhir. Nah, dengan kemungkinan kita menggunakan subprosedur dan ada baiknya kawan-kawan ya, variabel-variabel yang dipakai ke lain subprosedur sebaiknya langsung dideklarasikan. Nah, bahkan kawan-kawan saya menyarankan semua dideklarasikan, baik di sini D, G, H gitu ya. Sebaiknya ini dideklarasikan kawan ya. Sebaiknya deklarasi seperti ini. C tadi ada ya, C, D, H, G. Sebaiknya dideklarasikan kawan. Kenapa saya bikin seperti ini kawan? Harus deklarasikan. Kemungkinan nanti nilai ini akan Anda bawa ke subprosedur yang lain. Ya. Nah, enaknya dengan kita deklarasikan kawan, pengetikan itu nanti begitu tidak sama. Misalnya gini kawan ya, saya bikinlah di sini saya deklarasikan ini GSH gitu ya. Namanya GS. Nah, di sini GSH. GSH gitu ya. Nah, ketika saya di sini mengetik misalnya nih katakanlah GSH dengan J ya. J. Karena mungkin salah ketik saya ya. Tombol H dan tombol J itu berdekatan, mungkin saya salah pencet. Saya mengira saya sudah GSH, padahal sebenarnya saya ketik GSJ. Nah, Anda bisa melihat nanti hasilnya. Begitu Anda enter di sini, ini tidak berubah GSJ. Tapi beda kawan dengan, misalnya, beda dengan begini kawan, GSH. Ini. Anda salah ketik atau tidak, langsung bisa kelihatan dari sini kawan nih. GSH. Nah, untuk itu juga waktu kita memberi deklarasi di sini sebaiknya pengetikan huruf besar huruf kecilnya Anda ambil yang kira-kira memungkinkan Anda dengan mudah mengecek salah tidaknya pengetikan di sub-sub prosedur yang sedang Anda bikin. Contoh misalnya di sini saya bikin gini. Kalau saya bikin di sini host misalnya gitu kawan ya. Nah, waktu Anda di sini mengetik host ya, bisa jadi Anda sekarang sedang bekerja pada komputer sudah caps lock ya. Sehingga ketika Anda mengetik huruf H pertama, H host gitu kan ya. Anda tidak menyadari ini salah ketik atau tidak karena dia sudah huruf besar semua dan Anda di sini bikin huruf besar semua. Ya. Sebaiknya sih kalau saya sih bikin ini ada kode-kode yang misalnya seperti ini ya. Misalnya gini ya. Host, misalnya seperti itu. Sehingga nanti ketika saya salah ketik di sini, kalau saya misalnya ngetik pakai kondisi punya saya tidak caps lock ya. Nah, misalnya host, secara otomatis nanti dia berubah. Ketika dia tidak berubah, saya langsung tahu saya salah ketik. Atau saya kondisi keyboard saya sedang tidak caps ini ya, tidak caps lock ya. Jadi misalnya sedang caps lock misalnya nih,
host gitu ya. Pasti waktu saya ngetik pasti semua huruf kapital. Ya, sehingga begitu saya enter di sini, saya tahu ada kesalahan ketik atau tidak. Karena di atas ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Nah, itu fungsi kenapa saya sarankan untuk selanjutnya kita akan banyak menggunakan deklarasi ya kawannya. Oke. Ini pertama, pelajaran pertama. Lalu deklarasi ini ya, deklarasi ini bisa kita pakai juga di sheet kedua misalnya. Kita bekerja di sheet kedua seperti ini kawannya. Oke, saya coba hapus dulu ini semua kawan. Sheet kedua. Di sini ada sheet kedua kawannya. Nah, tadi di sini langsung karena lost focus ya. Hapus dulu lost focusnya. Oke. Perhatiin ini kawannya. Kita bekerja di sheet kedua ini ya. Sheet kedua. Nah, tadi di sheet 1, di sheet ini ya, tadi sudah kita deklarasikan ada namanya host, ada A, B, C dan ya. Oke, coba kita ambil nih kawan di sheet kedua ya. Kita ambil ini ke sheet kedua ini ya. Nah, misalnya di sini kawan. Nah, panggil tadi di sini ada satu juga ya, sub. Di sini ada kan ya kawan ya. Sub 1 ya. Sub 1. Jadi di sini huruf besar satunya ya. Oke. Lalu di sini saya bikin tadi host sama dengan A tambah B gitu. Ini perhatikan kawan-kawan di sini ya. Oke. Saya coba ini lagi dulu kawan dari sheet 1 ini, yang di sheet 1 ini saya coba A tambah B ya. A tambah B. Mana ada di sini A tambah B? Nah, di sini kawan ya. Oke. Coba saya ini lagi dulu kawan, ini saya jalankan di sini. Ini perhatiin nih kawan-kawan nih. Nih. Ya. A-nya berapa di sini? 0. C-nya berapa? 5. C-nya udah 5. B-nya berapa? 0 ya. Sekarang kita jalankan semua. Lalu kita jalankan dulu dengan ini kawannya. Kita jalankan nih. Oke. Lalu saya jalankan lagi nih. Di sini A-nya sebenarnya udah 1 ya kawannya. Karena tadi di sini ada A sama dengan 1. B sama dengan 5 hanya berlaku di sini. Di sini tidak ya. Oke. Setelah saya jalankan itu, saya jalankan lagi yang satunya lagi, yang ini kawan. Nah, yang ini biar dapat B sama dengan 2. Jadi B-nya bukan 5 lagi nih. B udah sama dengan 2. Coba kita jalankan nih kawan. A-nya 1, B-nya 2. Gitu ya kawannya. Lalu saya jalankan nih. Oke. Jadi C-nya berapa? 6. F-nya 16 ya kawannya. C-nya 6, F-nya 16. Oke kawan. Lalu saya bekerja dengan di sini nih kawan nih. Saya pindah ke sheet ini. Ya. A-nya berapa? Lihat nih kawan nih. Ya. A-nya berapa? B-nya 0. A-nya 0 juga. Ya. Oke kawan. Oke. Nah, bagaimana biar A yang tadi dikenal di sini? Tadi yang di sheet 1 ini, yang ada di sheet 1 ini A-nya dikenal juga di sheet 2. Ya, caranya, oke, caranya begini kawan. Kita ambil ke yang ini kita ambil ya. Host ini kita ambil ya kawan ya. Saya bikin di sini public. Ya. Jadi public host nih. Ini contoh aja kawan. Nih, saya jalankan nih kawan nih. Oke. Jadi public host ini sudah berapa host ini tadi ya? Coba kita ulang lagi ya. Hostnya berapa kawan? Hostnya 6 ya. Oke, hostnya 6. Coba kita jalankan di sini kawan. Ya.
Jos sama dengan A tambah host. Ya, oke kawan. Coba nih kita jalankan. Hostnya tadi berapa di sana? Sini kosongnya beda ya ini ya, kawannya. Hanya kosong juga. Padahal tadi, oh salah kita kawan. Kalau bikin dikenal di semua, ini harus berada di modul ya, di modul kayak gini ya. Coba kita insert modul ya, insert modul. Nah, ini kawannya. Satu lagi sama apa tadi di sini yang mau kita ambil? A ya. A di sini pun kita ambil, ini jangan di sini, tapi kita tulisnya di sini kawan. Ya. Public, host, dan A. Oke kawan ya. Nah, coba kita ulang lagi kawan nih. Kita ulang lagi di sini ya. Sekarang kita di sini ya, sedang bekerja di sini. Nah, baru kita menjalankan ini kawan, yang ini ya. Oke. Perhatikan nih kawan-kawan ya. Host berapa? Hostnya 6, A-nya berapa? A-nya 1. Ya, kawan ya. Lalu kita pergi ke sini. Hostnya berapa? A-nya berapa? Nih kawan nih. Hostnya 6, A-nya 1. Ya kawan ya. Jadi publik itu tidak bisa kita deklarasikan di lembar ini, maupun di lembar ini. Nggak bisa kita deklarasikan untuk publik. Ya, tapi harus di modul publik itu ya. Jadi ingat kawan, kalau kita mau menggunakan di seluruh lembaran kerja maupun lembaran modul maupun lembaran kelas modul, ini namanya modul ya. Kita harus mendeklarasikan variabelnya itu di modul agar dikenal di semua tempat. Ya kawan ya. Termasuk kita bikin seperti ini nih kawan nih. Ini ada konstan E10. Nah, kalau konstan E10 ini tidak dikenal di sini nanti kawan dia. Di sini tidak dikenal. Coba saya bikin ya. Nah, terus gas sama dengan E tambah jos. Ini berarti tambah jos ya. Coba ini saya jalankan nih kawan. E-nya berapa di sini? Kosong. Josnya berapa? Kosong ya. Karena tadi sudah kita riset tadi ya. Oke. Coba saya jalankan lagi kawan dengan ini. Ya. Saya jalankan lagi di sini kawan ya. Nih, perhatikan lah kawan. Oke. Lalu saya masuk ke sini. Jos berapa? Nih. A-nya berapa? A-nya 1, hostnya 6, josnya berapa? 7 ya. Gas sama dengan E berapa? Empty kawan. Ya, padahal tadi udah kita bikin di sana konstan ya. Oke. Agar E dikenal, maka yang di sini kita ambil konstan E sama dengan 10 ya. Konstan E sama dengan 20 lah saya tulis di sini ya. Konstan. Tapi kalau begini, ini hanya dikenal di modul ini. Agar dikenal semua harus saya tulis public. Public konstan E sama dengan 20. Nah, kalau begini dia akan dikenal di sini E20, dikenal di sini E20, dikenal di sini E20, dikenal di sini E20. Kecuali ada definisi konstan E20 di salah satunya nih. Misalnya kayak di sini kan ada definisi. Jadi khusus di sini dia berlaku E sama dengan 10. Ya kawan ya. Oke, paham ya kawan ya. Di sini berlaku E sama dengan 10. Khusus di sini. Oke, coba kita lihat nih kawan. Saya jalankan dulu nih. Ya, ini stopnya saya hapus saja. Lalu setelah itu saya jalankan kawan. Saya jalankan ini. Perhatikan ya. E di sini sama dengan 10. Ya kawan ya. Oke. Saya ulang lagi kawan nih. E berapa di sini? E sama dengan 10. Ya. Oke. Tapi kalau saya pergi ke sini, di sini, E-nya berapa di sini kawan? Nih, lihat nih. E-nya berapa? 20. Karena secara publik dia di seluruh ini, baik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini semua E20.
Kecuali kebetulan di sini ada dideklarasikan E sama dengan 10. Jadi E sama dengan 10 hanya berlaku di sini. Hanya berlaku di sini ya. Tidak berlaku di sini, tidak berlaku di sini, tidak berlaku di sini. Dan di tempat lain. Nah, itulah salah satu penggunaan subprosedur. Lalu sebagai tambahan lagi, ini di subprosedur. Jadi sebenarnya gini kawan nih. Kita ada lembar kerja sheet 1, ada lembar kerja sheet 2, ada lembar kerja sheet 3, ada lembar kerja di workbook. Ya, ada modul langgan, ada modul 1. Ya. Oke, modul 1 ini misalnya saya bikin hanya untuk modul 1 lah ini ya. Ini kawan nih. Oke. Sebenarnya di sini bisa saya bikin sub prosedur juga. Sub tulis di sheet 1 ya. Ya. Lalu saya bikin lagi sub tulis di sheet 2. Itu kawannya. Oke. Nah, dari sekarang udah bekerja di sini kita bekerja di modul. Tapi kita ingin menuliskan di sheet 1. Ya. Oke kawan, kita pengen nulis 1. Jadi kalau kita bikin begini nih kawan nih, misalnya sel 5,5 sama dengan E. Gitu ya. Nah, ini kawan. Coba ini kita jalankan kawan. Kita jalankan ya. Nih. Lihat kawan nih hasilnya. Ya. 5,5 ya. Ini perhatikan, padahal kita maunya di sheet 1 loh, tapi yang tertulis di sheet 2 ya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sekarang yang sedang aktif di sheet 2. Oke. Saya bikin lagi di sini kawan, satu lagi sales. Ini kawan ada perhatikan lagi nih kawan nih. Padahal di sheet 2 maunya ini kita misalnya 2 kali E ya. Perhatiin. Kita maunya di sheet 1, di sheet 1 ini maunya E saja. Tapi di sheet 2, 2 kali E ya. Nih, perhatiin nih kawan nih. Gitu ya. Nah, kalau ini kita jalankan nih kawan nih. Ini kita jalankan. Berubah dia 40. Ini baru benar. Sementara tadi waktu kita jalankan di sheet 1, di sini nggak ada di 5,5 angkanya. Nah, agar dia dikenal, ya, modul ini dikenal, ya. Jadi kenapa ini bekerjanya langsung di sini, ya, bekerjanya langsung di sini? Kenapa seperti itu? Karena kita sedang aktif di sheet 2. Sehingga di sheet 2 lah ditulis ini. Kalau kita sedang aktifnya di sheet 1 ini, sedang aktifnya di sini, ya. Ya, kalau ini saya jalankan ini, dia akan menulis di sheet 1 ini karena aktif sedang di sheet 1. Nah, oke, bisa teman-teman perhatikan. Ya, oke. Nah, untuk itu biar kita tidak salah nih, sebaiknya dimulai dengan menuliskan tujuannya dulu, sheet 1 titik. Jadi kita tuliskan dulu tujuannya di sheet 1 apa di sheet 2 gitu ya. Kalau ini di sheet 1 ya. Kalau ini di sheet 2 kan harapannya kan gitu ya, sheet 2 nih. Oke kawan. Ya, ini saya ganti ya 5. Oh, saya bikin ya gini deh, ya kawan ya. Lagi dan ini kawan saya coba ini. Nah, lagi dan 2 kali E ya. Oke. Jadi tadi di sini kita mau bekerja di sheet 2. Sekarang sheet yang aktif sheet 1. Nah, kita lihat nih kawan ya. Dan di sini pun gitu ya.
Nah, saya bikin lagi baru ya, dan kira-kira gitu kawannya. Coba kita lihat lagi di kawan nih. Saya jalankan ya, saya jalankan. Nah, ya, oke kawan, sudah seperti itu ya. Nah, kalau ini saya jalankan kawan, lihat nih, perhatiin nih. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini. Tadi udah baru Di sini, walaupun tadi enggak dikasih tunjuk ininya ya, tapi di sini sudah tertulis lagi dan 2 kali E. E-nya sama dengan 20 ya. 2 kali 20 berapa? 40 ya. Sini ada tulisan lagi ya kawan ya. Oke. Oke kawan. Jadi sekarang sebaiknya untuk menuliskan atau baik dimanapun kita bekerja, baik kita di sini ya, maupun di sini, sebaiknya kita tuliskan jangan lagi sekarang hanya seperti ini ya, karena seperti mana tadi ya, seperti contoh ini. Misalnya di sini saya tuliskan dulu ini, kalau di sini ya, sel ya sama dengan sel 5,5 sama dengan A gitu ya. Ini teks lo ya. Nah, kalau ini saya jalankan ini kawan, saya jalankan di sini. Ya, Oke, paham ya kawan-kawan ya. Lalu kalau saya sedang berada di sini, di ini, ya, lalu saya jalankan lagi nih, ini kawan. Dia apa yang terjadi kawan? Lihat nih, ya. Dia tidak merubah, jadi tetap A. Ya, oke. Coba saya rubah di sini. Z, apa Q ya. Lalu kita sedang berada di sini, ya. Lalu nih kita jalankan nih kawan nih. Lihat nih kawan-kawan yang terjadi apa. Yang di sini akan ganti AA kan? Ya, walaupun tadi udah kita bikin Q. Nah, kenapa seperti itu kawan? Karena begini kawan. Ini ya, prosedur ini sedang aktifnya di mana? Aktifnya di sheet 1. Jadi prosedur ini adanya di sheet 1. Sehingga ketika kita share 5,5 begini, yang ditulis di sheet 1-nya. Nah, untuk itu kawan, sebaiknya memang ini kita bikin begini nih. Jadi biar kita tidak salah ketik, tidak salah alamat gitu ya. Kita pengen memastikan kita mau menulis di sheet 1 atau di sheet 2 gitu. Nah, kalau kita mau menulis di sheet 1 begini, kalau kita mau menulis di sheet 2 ya, biar tidak salah alamat kawan. Karena ini penting sekali ya. Misalnya di sheet 2 saya bikin BBB. Ya gitu ya. Di sini tadi AAA, di sheet 2 BBB ya. Ini dia nih kawan nih. Karena ini saya jalankan kawan. Ini di sini, sorry. Sekarang kita sedang berada di sheet 1. Dan prosedur ini adanya di sheet 1. Ya. Oke kawan. Kalau ini saya jalankan, ya. Mana nih? Ini ya. Ini saya jalankan. Dia AA dan di BBB-nya akan tertulis di sheet 2. Dan meskipun saya ini di sini ya, saya hapus lagi, coba ya kawan-kawannya ini, saya hapus lagi sama ini. Ya. Dan sekarang saya sedang kita sheet yang aktif adalah sheet 2. Tetapi script yang kita buka sekarang masih di sheet 1 ya. Script yang kita buka adalah di sheet berapa ini kawan? Ini lihat nih, sheet 1 ya. Yang aktifnya di sheet 1. Ya. Jadi walaupun aktifnya di sheet 1, nanti walaupun aktifnya di sheet 2, kita sedang berada di sheet 1,
prosedur ini. Kalau ini kita jalankan, dia akan dikerjain juga di sheet 2 sama, dan di sheet satunya dijalankan juga nih kawan ya. Oke, kira-kira gitu kawan ya. Itu yang pertama. Itu yang berikutnya. Lalu berikutnya lagi di sini kawan. Jadi ini udah agak banyak ini yang saya ceritakan di sini. Nah, berikutnya gini kawan. Di sini tadi kalau kita perhatikan nih ya kawan ya. Di sini ada sub 1. Ya kawan ya, ada sub 1. Di sini ada sub 2. Ya. Di sini ada 1 juga. Ya. Ada 2 juga misalnya gitu ya. Ini ada 2. Ini ada 2 ya. Ini ada 2. Ada 1, ada 2. Tapi sekarang kita sedang bekerja di mana kawan? Coba kita lihat ini. Kita sedang bekerja di sini ya kawan ya. Ini kan sub 2 ya. Oke, ini akan enak seperti ini ya. Ini sub 2 ya. Kalau kita lihat ini kawan nih, kita sedang bekerja. Berarti dia prosedur ini ada di sheet 2. Nah, di sheet 2 ini saya akan bikin di sini ya. Sheet 1 titik sel 10,5 sama dengan ini kawannya saya bikin nih. Oke. Lalu di sheet 2 saya bikin juga 10,5 juga ya. Ya, oke kawan-kawan nih. Cuma ini sheet 2. Oke. Oke kawan-kawan gini ya. Nah, coba perhatikan di sini kawan. Kalau ini saya jalankan, nah muncul di sini dan muncul di sini. Ya. Oke. Lalu tapi kalau yang di sini, ini kan sedang di sheet 2 kan? Ya, yang aktifnya kan di sheet 2. Kalau saya jalankan 2 yang di sini, ini ada yang duanya, mana duanya? Ini ya. Oke. Saya tulis di sini kawan nih. Sheet 1 titik sel 10,5 sama dengan GSH dan ini saya bikin sheet 1. Artinya ini saya sedang bekerja dari sheet 1 gitu ya kawan ya. Lalu yang kedua juga gitu ya. Kedua ini sama ya. GSH kali 2 ya. 2 kali dan saya bekerja dari sheet 1. Oke ya. Coba perhatikan ini kawan nih. Ya. Oke. Lalu kita lihat di sini kawan. Oke. Jadi karena saya mengerjakan memproses di sini dari sheet 1. Kan ada sub 2 di sheet 1. Nah, coba kalau saya bikin gini kawan nih. Nih. Perhatikan nih kawan ya. Kita sedang bekerja di sini nih. Ya. Saya sedang bekerja di sini nih. Di sini. Sub coba gitu ya. Lalu sub coba ini saya mau bekerja dari 2. Oke. Otomatis nanti dia kalau gini saya bikin, dia akan pergi ke 2 yang ada di sini. Karena saya tidak mendefinisikan alamat yang lain. Artinya ketika dia bekerja di sini, langsung dia akan mencari sub 2 yang ada di sini. Coba nih, lihat ya kawan-kawan ya. Nih ya. Oke, paham ya? Ya. Oke. Tapi kalau saya, karena di sini ada 2 juga, di sini ada 2 juga nih. Ya. Kalau saya nih membuat nih sheet 2 titik 2 gitu.
Artinya nanti saya memanggil sheet 2 yang ada bukan yang ini, tapi yang di lembar yang ini. Lihat nih, kita sedang bekerja di sini. Dan di sini ada 2. Di sini juga ada 2. Subprosedurnya ya, subprosedur 2. Nah, coba kita lihat nih kawan nih. Saya jalankan ya. Nih, lihat nih. Kalau tanpa ini tadi, dia langsung yang ada di sheet ini, worksheet sheet 2 ini. Perhatikan nih kawan. Nah, lari dia ke sini. Sekarang aktif udah di sini ya. Ya kawan ya. Aktif udah di sini nih. Ya. Oke kawan. Paham ya? Kalau tadi tanpa ini, kalau tadi hanya seperti ini nih, saya bikin nih. Kalau tadi 2 yang begini nih, yang ini tidak aktif saya bikin, yang aktif hanya yang ini nih. Kalau begini nih, 2 yang dipanggil ada 2 yang ini ya. Tapi kalau begini nih kawan, 2 yang dipanggil adalah ini. 2 yang dipanggil adalah yang di nih. Lihat nih. Lihat nih, perhatikan di sini kawan. Yang aktif ini ya. Kan kelihatan dari warnanya ya, agak lebih gelap dia ya. Nah, lihat nih. Aktifnya nanti akan beda nih. Ini akan pindah ke sini nih. Perhatiin nih kegelapannya ya. Nih. Nah, kawan-kawan perhatikan nggak tadi? Ya. Oke ya, saya ulang lagi ya kawan ya. Nih. Kalau ini dia, kalau ini tadi, yang aktif ini ya, yang gelapnya ini toh. Coba nih. Dia tidak ini, perhatikan ini, perhatikan ya. Perhatikan nih kawan, yang ini nih, panahnya, apa kursornya. Lihat nih, langsung di sini kan? Nih. Ya. Tapi kalau saya ganti ini yang saya bikin 2 yang ada di seperti ini nih, perhatikan nih kawan nih. Di sini toh, ya. Perhatikan ya kawan nih, perpindahan ini. Ya, kalian lihat fokus di panah apa di kursor ya. Coba nih kawan nih. Nih. Lihat nih ya. Oke, lihat. Lihat kawan nih. Nah, pindah toh. Ya. Nah, itulah pentingnya sebenarnya kita bekerja berdasarkan di alamat 1 kah, di alamat 2 kah, di alamat 3 kah, atau di sini kah, atau di sini kah, atau di sini kah gitu. Demikian juga ini, kita bekerja di sini misalnya ya kawan ya. Nih. Saya memanggil 2, prosedur 2 nih. Saya memanggil di sini prosedur 2 gitu ya. 2. Nah, 2 yang mana yang dia panggil? Perhatikan di sini. Kita kan aktifnya di sini. Sebelum aktif di sini, mana aktifnya nih? Ya, tidak aktif di sini ya. Yang mana nanti akan dipanggilnya? Ya, ya, kan bingung dia mau manggil yang di mana nih kawan. Ya, bahkan kalau modelnya begini dia, di sini kan ada 2 nih. Di sini ada 1. Ya, di sini ada coba, di sini ada 2, di sini ada 1. Ada apa lagi nih? Ada, oke. Coba ya, coba. Kita panggil coba. Coba kan hanya ada di sheet 1. Di sheet 2 nggak ada coba. Di sini kan nggak ada prosedur coba nih kawan ya. Lihat nih. Prosedur hanya segini nih. Nggak ada coba kan. Hanya di sheet 1 yang ada coba ya. Oke. Nah, kalau kita memanggil coba, memanggil coba kita panggil. Dari modul ini bisa apa enggak? Nah, ini kita lihat nih. Coba gitu ya. Bisa apa enggak dipanggil? Tidak bisa. Jadi dari modul tidak bisa memanggil subprosedur yang ada di sheet 1, sheet 2, sheet 3. Tapi meskipun coba subprosedur coba hanya ada di sheet 1 tadi. Ya, ya kawan ya. Tapi kawan, yang ada di modul ini kan ada di modul tulis di sheet 1, tulis di sheet 2 gitu ya. Yang ada di modul ini kan ada ini ya. Ini bisa dipanggil dari sini. Bisa dipanggil dari sini, bisa dipanggil dari sini, bisa dipanggil dari sini. Ya. Oke, kita coba dari sini kawan kita panggil ya. Oke. Sub panggil sub modul 1 gitu ya. Oke, kita lihat nih. Kita panggil tadi yang di modul itu apa? Tadi
Di modul ini ada apa? Tulis di sheet 1 sama tulis di sheet 2 ya. Oke, kita lihat nih kawan nih. Ya. Oke, ini kita jalankan kawan. Kita sekarang sedang berada di lembar kerja ke-3 ya. Apa sih 3 nih. Kalau dari sini kawan bisa dipanggil sub prosedur yang ada di modul ya. Lihat nih kawan nih. Nah, sekarang udah yang aktif modul. Coba saya ulang lagi kawan-kawan, perhatikan nih. Perhatikan nih. Ini kan sedang di sini ya. Perhatikan ininya kawan ya. Nih, perhatikan yang sedang aktif sheet 3 ya. Perpindahan ini kawan ke sini coba perhatikan ya. Perhatikan kursornya. Nih. Nah, dia akan memanggil nih perpindahan nih. Nah, gitu loh. Jadi sekarang udah di sini nih yang aktif kan. Lebih gelap. Ya kawan ya. Nah, lalu dari sini dia bisa menulis. Ya. Kawan-kawan, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Buat kawan-kawan coba belajar pelan-pelan saja. Karena ini belum ke intinya nih. Ini baru pengenalan-pengenalan subprosedur. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan coba mempraktekkan penggunaan subprosedur, lalu mempraktekkan pengolahan teks ya di pelajaran selanjutnya. Karena materi ini agak panjang ya, yang khusus di sini. Terima kasih buat kawan-kawan yang belum subscribe atau yang baru pertama kali ke channel ini ya, agar See log on subscribe. Jempol. Tarushkin.